Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Handayani dari kelas A27. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari praktek ibadah mulai dari pengertian, tujuan hingga langkah-langkah pelaksanaannya secara runtun. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita memahami rukun haji dan mempraktekannya dengan benar. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang niat dan memulai ihram. Ibadah haji dimulai dengan mikot, yaitu batas yang sudah ditentukan untuk memulai ihram. Jamaah mengenakan pakaian ihram 2 lembar kain tanpa jahitan bagi laki-laki dan pakaian sederhana serta menutup aurat bagi perempuan. Setelah berpakaian ihram, jamaah berniat sesuai jenis haji yang dipilih sambil membaca labbaik Allahumma hajjan. Kemudian disambung dengan bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Talbiyah dibaca terus-menerus sebagai wujud ketaatan dan kesadaran bahwa kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tawaf di Masjidil Haram. Setibanya di Masjidil Haram, jamaah memulai ibadah dengan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf dimulai dari posisi sejajar dengan Hajar Aswad, dengan Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Setiap putaran disertai zikir, doa, dan bacaan talbiyah dengan khusyuk. Tawaf bukan hanya gerakan fisik, tetapi simbol bahwa Allah adalah pusat kehidupan seseorang dan kita kembali menyelaraskan hati kepadanya. Kemudian selanjutnya yaitu sa'i antara Syafa dan Marwah. Setelah tawaf, jemaah menuju Bukit Syafa untuk memulai sa'i. Sa'i adalah perjalanan dari Syafa ke Marwah dan kembali sebanyak 7 kali. Ibadah ini meneladani perjuangan Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail. Di setiap ujung bukit, jamaah dianjurkan berhenti sejenak, berdoa dan memohon pertolongan Allah agar dimudahkan sepanjang ibadahnya. Selanjutnya yaitu sa'i antara Syafa dan Marwah. Setelah tawaf, jemaah menuju Bukit Syafa untuk memulai sa'i. Sa'i adalah perjalanan dari Syafa ke Marwah dan kembali sebanyak 7 kali. Ibadah ini meneladani perjuangan Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail. Di setiap ujung bukit, jamaah dianjurkan berhenti sejenak, berdoa dan memohon pertolongan Allah agar dimudahkan sepanjang ibadahnya. Selanjutnya yaitu tahallul awal. Setelah selesai melakukan sa'i, jemaah melaksanakan tahallul, yaitu memotong rambut sebagai tanda melepaskan diri dari sebagian larangan ihram. Laki-laki dianjurkan mencukur habis, sedangkan perempuan cukup memotong ujung rambut sepanjang 1 ruas jari. Dengan tahallul awal, sebagian larangan ihram sudah dibolehkan kembali. Selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Puncak ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf, mulai dari waktu zuhur hingga maghrib. Pada saat ini jamaah mengisi waktu dengan berdoa, berzikir, menegakkan khutbah Arafah, serta memohon ampunan sebesar-besarnya. Ini adalah rukun haji yang paling utama karena Rasulullah SAW bersabda, haji itu Arafah. Artinya siapa yang tidak melakukan wukuf maka hajinya tidak sah. Kemudian setelah itu adalah mabit di Musdalifah. Setelah matahari terbenam, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk mabit atau bermalam sejenak. Di tempat ini, jamaah biasanya beristirahat sambil mengumpulkan batu kerikil berjumlah cukup untuk merontar jumroh.
Musdalifah menjadi tempat singgah yang mengajarkan kesederhanaan dan kesabaran. Kemudian setelah itu adalah mabit di Musdalifah. Setelah matahari terbenam, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk mabit atau bermalam sejenak. Di tempat ini, jamaah biasanya beristirahat sambil mengumpulkan batu kerikil berjumlah cukup untuk melontar jumroh. Musdalifah menjadi tempat singgah yang mengajarkan kesederhanaan dan kesabaran. Selanjutnya yaitu melontar jumroh Aqobah di Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melontar jumroh Aqobah. Ibadah ini dilakukan dengan melempar 7 butir batu satu persatu ke arah pilar jumroh. Melontar jumroh berarti simbol menolak godaan syaitan, bagaimana Nabi Ibrahim ketika diuji untuk mengorbankan putranya. Setelah selesai melontar, jamaah melaksanakan tahallul tsani dan boleh kembali mengenakan pakaian biasa. Selanjutnya yaitu mabit di Mina dan melontar 3 jumroh. Pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, jamaah kembali ke Mina untuk bermalam atau mabit dan melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Masing-masing dilempar sebanyak 7 batu. Ibadah ini dilakukan dengan tenang mengikuti arahan petugas agar tetap aman, tertib, dan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, pada rangkaian yang terakhir dalam ibadah haji yaitu tawaf ifadah dan tawaf wada. Setelah seluruh rangkaian di Mina selesai, jamaah kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, yaitu salah satu rukun haji yang wajib dilakukan. Tawaf ini menjadi tanda penyempurnaan haji. Sebelum jamaah pulang meninggalkan kota suci, jamaah masih wajib melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Baitullah. Dengan demikian, itulah rangkaian tata cara ibadah haji secara singkat. Semoga bermanfaat bagi pembelajaran dan praktik ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.